Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika usaha saya sudah mulai hancur ya, dan saya memutuskan untuk tutup, salah seorang teman saya, Rian, yang datang mengunjungi saya, mengatakan bahwa mungkin kuliner makanan yang saya jual tidak menarik pembeli. Nah, dia dulu pernah berjualan bakso, namun baksonya seperti franchise itu ya. Dia mengambil bakso dari agen dan dijualnya lagi. Bakso yang dijualnya sangat laris. Bahkan sehari yang dia jual bisa sampai 100-200 porsi. Nah, Rian menyarankan saya untuk menjual bakso yang dulu dia jual. Namun, sewaktu Rian menjual bakso ini udah lama ya, udah cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dari tahun 2017 itu, dan dia nggak tahu apakah bakso itu masih ada di Jambi atau enggak. Nah, jadi dia memutuskan mengajak saya untuk pergi langsung ke tempat bakso itu. Jadi di perjalanan Rian bercerita bahwa memang dia nggak lama jualan bakso itu, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan dia menjual bakso itu, ramai sekali. Jadi dia nggak perlu repot bikin bakso, dia hanya setiap pagi jemput bakso dan perlengkapan lain. Nanti setelah habis terjual atau dihitung porsi terjual, dia akan bayar sore harinya ke agen bakso tersebut. Di sini Rian menyebutkan kalau agen bakso ini orang yang datang dari Pulau Jawa dan dikenal sebagai Pak D Kawi. Nah, di sini kita sebut saja dengan panggilan Pak D ya. Pak D ini rumahnya cukup jauh ya dari tempat saya, dan siang hari itu saya langsung pergi bersama Rian. Sekitar jam 6 sore menjelang maghrib saya sampai ke rumah Pak D. Nah, di situ memang berhubungan maghrib ya. Saya nggak langsung masuk ke rumah Pak D, saya nunggu di mobil, dan setelah azan maghrib, setelah orang dari musola pulang ya, dari masjid, baru saya datang bertamu ke rumah Pak D. Ternyata saat saya datang ke rumah Pak D nggak langsung keluar ya. Pak D nggak langsung keluar, dan cuman istrinya yang keluar, yang sudah kenal sama Rian, dan di situ dia mengatakan Pak D ada di dalam, tapi mungkin sebentar lagi akan keluar. Jadi kami menunggu Pak D sambil ngobrol-ngobrol, dan Pak D keluar ba'da Isya, Pak D baru keluar. Jadi sebelum menunggu Pak D keluar kan cukup lama tuh waktunya, dari maghrib sampai ke ba'da Isya. Saya dan Rian sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang Pak D yang kami datangi, Pak D Kawi. Di sini Rian mengatakan bahwa bakso yang dijual Pak D ini memang enak sekali. Ya. Selain baksonya murah ya, Rian menjual dengan harga murah pun masih mendapat keuntungan yang cukup besar. Tapi di sini orang mengatakan bahwa bakso yang dijual Pak D ini merupakan bakso yang melakukan pesugihan. Nah, ketika obrolan kami sedang membahas tentang pesugihan, tiba-tiba selesai ba'da Isya, Pak D keluar dan menyapa kami. Di situ saya langsung berkenalan dengan Pak D Kawi. Dan Rian langsung tutup poin ya, mengutarakan maksud kedatangan kami dan meminta Pak D untuk mengajari resep membuat bakso ya kepada saya, dan kalau Pak D nggak berkenan untuk mengajari saya membuat bakso, Rian meminta Pak D mensuplai bakso ke tempat saya. Jadi istilahnya kita kerjasama lah. Saya beli bakso Pak D dan saya jual lagi. Di sini Pak D Kawi mengatakan bahwa bakso yang dulu dijualnya sudah stop ya. Sudah nggak dijualnya lagi semenjak terakhirlah Rian yang menjualkan baksonya. Jadi setelah Rian jual baksonya sekitar 3 tahun yang lalu, dan Pak D pun menutup usaha baksonya. Ya. Di sini Rian mengatakan kepada Pak D, alasan Pak D menutup baksonya apa Pak D? Kan bakso yang Pak D jalani sudah puluhan tahun, sudah banyak pelanggan, dan omset dari penjualan bakso Pak D pun gila-gilaan. Saya juga sudah pernah merasakan menjual dari bakso Pak D dengan keuntungan yang
saya ambil cuman 1.000-2.000 pun merasakan keuntungan yang sangat besar. Di sini Pak D melihat saya dan menanyakan saya, siapa saya. Saya memperkenalkan diri kepada Pak D dan di situ kami saling bertatapan seolah-olah Pak D melihat saya dengan berbeda ya. Lalu Pak D mengatakan, sebenarnya kamu gak usah lah jualan bakso yang dulu pernah saya jual. Percuma juga kamu jual. Nanti yang ada di diri kamu pasti gak ngebolehin. Nah, mendengar apa yang dikatakan Pak D, Rian menatap ke saya dengan tatapan bingung ya, dan saya juga bingung apa yang dimaksud Pak D. Saya langsung berkata kepada Pak D, maksud Pak D apa Pak D? Siapa yang marah? Saya kan ingin jualan bakso, ingin belajar dari Pak D, saya bilang. Terus siapa yang marah? Saya bilang. Sedangkan usaha yang sedang saya jalani sekarang sudah hancur, saya bilang. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru, mudah-mudahan ada rezekinya. Pak D mulai bercerita kepada saya, ya kalau memang kamu ingin berjualan bakso, saya akan ajarin cara membuat bakso yang saya tahu. Selama hampir 18 tahun saya berjualan bakso, memang banyaklah trik dan tips yang bisa kamu dapat dari pengalaman saya. Tapi bukan dari cara saya berjualan bakso, itu kamu nggak perlulah. Saya juga menyesal sebenarnya sudah pernah melakukan cara itu. Nah, singkat cerita ya, Pak D langsung menceritakan bahwa apa yang dikatakan orang-orang selama ini memang benar. Orang mengatakan saya Pak D Kawi, Pak D Bakso, memang itu benar. Nah, Pak D Kawi yang disematkan orang-orang kepada saya karena orang-orang tahu bakso yang saya jual merupakan usaha pelaku dari pesugihan saya yang dulu saya ambil dari Gunung Kawi. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu sebelum Pak D masuk ke kota, Pak D dulu petani di daerah Jawa. Dia memutuskan untuk pindah hijrah dari Pulau Jawa ke Sumatera karena melihat keberhasilan rekannya yang berdagang bakso di dan di situ dia ikut berjualan ya, diberikan modal sebuah gerobak, namun usaha yang dijalani Pak D nggak semudah yang dia bayangkan. Bakso yang dijualnya kadang laku kadang enggak ya. Hampir 1 tahun Pak D berjualan bakso, namun selalu nombok, Pak D bilang. Jadi keluarganya, waktu itu Pak D baru menikah ya, belum memiliki anak. Istrinya tiap hari boleh dikatakan makan bakso. Karena kalau nggak makan bakso ya nggak ada yang dimakan. Cuman bakso itu aja nggak ada, hampir 1 tahun. Nah, di sini Pak D dengan rasa yang sudah telanjur merantau ke Sumatera, namun setahun usahanya gagal ya. Dia selalu bertanya ke temannya yang berhasil melakukan usaha bakso itu, tapi seolah-olah temannya ini menyimpan sebuah rahasia. Ya. Sebenarnya Pak D situ sudah tahu kalau temannya ini melakukan pesugihan atau menggunakan penglaris. Ya. Soalnya bakso yang dia jual merupakan bakso dari temannya, kok temannya laris dia enggak. Nah di sini Pak D berpikir bahwa ini pasti ada apa-apanya. Ya. 1 tahun Pak D berjualan bakso, akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke Jawa. Nah, saat pulang ke Jawa itulah Pak D mendatangi Gunung Kawi, dan di situ Pak D melakukan pesugihan di Gunung Kawi, mencari penglaris untuk usaha baksonya. Dan Pak D mengatakan di sanalah dia mendapat sebuah jimat ya, sebuah jimat dari pertapaannya di sana selama 3 hari, melakukan puasa di sana, dan dia mendapatkan jimat dan langsung dibawanya ke Jambi untuk berjualan bakso. Ya. Gak berapa lama setelah Pak D pulang ke Kawi melakukan pesugihan di sana, dia kembali ke Jambi dan memulai usaha baksonya dengan membuat bakso sendiri dengan pengetahuan yang ala kadarnya. Boleh dikatakan baksonya asal-asalan. Bakso yang dipersiapkan Pak D di bulan-bulan pertama dengan penjualan 100 mangkok ya, itu dijual cuman sekitar 2-3 jam sudah habis semua terjual.
Dengan keberhasilan itu Pak D yang semakin semangat ya, semakin semangat dengan apa yang didapatnya. Pak D terus meningkatkan produksi baksonya sampai pada suatu titik Pak D sudah memiliki gerobak yang cukup banyak ya. Mulai yang ada yang menjualnya orang-orang sekitar situ yang disuruh Pak D berjualan keliling. Ada juga yang didatangkan Pak D dari Pulau Jawa. Namun perjanjian pesugihan yang dilakukan Pak D ini ternyata membuat Pak D kehilangan anak pertamanya. Pak D yang menikah dengan istrinya bertahun-tahun belum memiliki anak. Jadi pada saat baksonya sudah mulai laris dan gerobaknya sudah mulai banyak, istri Pak D mengandung anak pertamanya. Nah, di sini Pak D senang ya, karena rezekinya sekarang sudah bagus dan dia sudah siap lah untuk menyambut seorang anak. Mungkin dengan usahanya ini anaknya nggak bakal makan bakso tiap hari ya, karena tabungan Pak D pun sudah cukup banyak. Di situ Pak D merasa heran karena di kehamilan istrinya ketujuh, ya, istrinya bermimpi bahwa pada suatu malam dia datang ke pasar ya, berbelanja ke pasar, membawa bahan-bahan bakso yang seperti rutinitas yang dilakukannya sehari-hari. Di situ dia bertemu dengan seorang laki-laki yang nggak dia kenal, ya, yang asing baginya, dan tiba-tiba laki-laki itu berpapasan dengan istrinya Pak D dan menyapanya. Mbok, sampean istri Pak D Kawi. Iya. Nah, ketika istrinya bilang iya, sosok itu tiba-tiba langsung mengelus perut istri Pak D yang sudah mulai membesar ya, sudah usia kandungan sudah 7 bulan. Di situ tiba-tiba ya, saat bangun, kandungan dari istri Pak D ini tiba-tiba menghilang. Perutnya yang tadi buncit ya, hamil ya, terlihat besar. Di situ setelah mimpi didatangi seorang yang asing dan menanyakan istri Pak D Kawi, dijawab iya dan mengelus perutnya. Perut itu langsung kempes. Anak pertama yang dikandung istri Pak D Kawi menghilang. Nah, tapi di sini kejadian ini disembunyikan Pak D ya. Jadi ketika perut istrinya sudah terlihat kosong, kempes, istrinya disuruh pulang ke Jawa dengan alasan kalau di Jambi nanti persalinannya nggak ada yang ngurus karena Pak D sibuk berjualan bakso, jadi dipulangkan ke Jawa, ada orang tua yang mengurusnya. Warga sekitar pun nggak ada yang curiga. Nah, setelah dalam hitungan kehamilan sudah melahirkan, di sini Pak D mulai memberikan pernyataan ya, atau memberikan kabar ke warga kampung kalau istri dari Pak D Kawi, anak yang dikandungnya meninggal saat melahirkan. Namun istri Pak D selamat. Pak D mengatakan anaknya terlilit tali pusar ya. Jadi tali pusarnya melilit ke leher karena waktu itu cuma ditangani oleh dukun kampung, dukun beranak, jadi tidak bisa diselamatkan. Ya, setelah 4 bulan atau 5 bulan Pak D bilang ya, barulah istrinya pulang lagi ke Jawa. Nah, singkat cerita, setelah hampir 1 tahun, anak dari Pak D Kawi menghilang dari kandungan istrinya. Beliau mendapatkan mimpi bahwa dia disuruh datang kembali ke tempat pesugihannya ke Gunung Kawi. Dengan usaha bakso yang sudah berkembang, Pak D bilang waktu itu sekitar 30 gerobak sudah dia punya. Ya, 30 gerobak ini punya. Pak D bermimpi didatangi penghuni pesugihan ya, atau yang memiliki persugihan yang di Gunung Kawi itu. Sosok yang Pak D bilang menyerupai manusia yang cukup mengerikan ya, dengan badan yang berbulu, layaknya seperti jin lah. Mendatangi Pak D, meminta Pak D untuk datang ke sana membawa sesaji, melakukan sedekah ya, atau apa ya, bawa tumpengan lah, bawa tumpengan ke sana dengan membawa kambing bakar ya, kambing bakar dan tumpengan dibawa ke sana. Jadi Pak D yang mendapatkan isyarat dari pesugihannya datang ke sana di malam Jumat Pon ya. Pak D bilang malam Jumat Pon Pak D datang ke sana.
Di sana dia bertemu dengan sosok yang melakukan perjanjian pesugihan dengan Pak D. Pak D yang sudah siap membawa tumpengan dengan membawa kambing guling ya. Di situ Pak D diminta untuk memakan sesajen yang ada di sana. Ya memang sesajen yang dibawa Pak D mewah ya. Dengan nasi tumpeng lengkap dengan lauk-lauk semuanya, lengkap dengan buah-buahan dan 1 ekor utuh kambing. Jadi Pak D disuruh memakan sesajen yang dibawanya, dan setelah Pak D memakan yang ada di sana, ya, memang tidak habis Pak D bilang, nggak sampai habis karena ya nggak kuat lah saya makan nasi tumpeng segitu besar ya. Jadi dimakan secukupnya oleh Pak D dan ditanya oleh sosok itu, apakah kamu sudah kenyang? Kalau belum kenyang, makan lagi. Kalau belum kenyang, makan lagi. Habiskan. Jadi Pak D memakan secukupnya sampai dia terasa kenyang, dan setelah Pak D makan, di situ sosok gaib itu mengatakan kepada Pak D, Ini adalah makanan yang enak yang terakhir boleh kamu makan. Pak D bingung ya, apakah saya bakal mati ya? Dalam hati Pak D bilang gitu, apakah hari ini saya akan menjadi tumbal pesugihan? Tapi baru beberapa tahun, belum juga sampai ke puncaknya saya menikmati hasil pesugihan ini, tapi kok saya sudah tidak boleh makan makanan yang enak lagi ya. Pak D berpikir hari itu dia akan mati di tempat itu menjadi tumbal pesugihan. Sosok itu kembali menegaskan kepada Pak D, ini merupakan makanan terakhir yang boleh kamu makan, makanan enak yang boleh kamu makan, daging terakhir yang boleh kamu makan. Setelah hari ini, kekayaan yang kamu dapat dari hasil pesugihan ini, hasil dari usaha dagang yang kamu lakukan, tidak boleh kamu foya-foyakan, tidak boleh kamu nikmati. Cukup kamu makan dengan apa yang kamu punya, dengan seperti biasanya. Nah, Pak D bingung ya. Dia melakukan pesugihan untuk dapat menikmati hasil yang dia punya. Ya. Menikmati hasil yang dia punya, dan Pak D berpikir di sini, untuk apa dia melakukan pesugihan kalau apa yang dia punya, uang yang dia punya tidak boleh dinikmatinya, apalagi cuma sekedar untuk makan makanan mewah. Ya. Di sini sosok itu kembali menegaskan bahwa Pak D tidak boleh bersedekah, Pak D tidak boleh memberi peluang kerja ya, membantu orang-orang yang susah. Jadi hari itu Pak D disuruh memecat semua orang yang membantunya berjualan bakso, dan Pak D sendirilah yang boleh melakukan jualan bakso. Sekedar untuk membeli pakaian saja tidak boleh, membeli makanan mewah tidak boleh. Nah, setelah apa yang dikatakan sosok itu pun menghilang. Pak D pun kembali dengan pemikiran yang sudah nggak karuan. Karena apa yang dilakukannya selama ini ya sia-sia. Pertama, anak yang dikandungnya sudah jelas menjadi tumbal dari pesugihan itu. Lalu sebelum Pak D pulang untuk menemui istrinya, Pak D menemui salah satu juru kunci yang dulu membawanya ke sana. Nah, juru kunci itulah yang menjelaskan karena Pak D sudah tidak memiliki anak lagi, ya. Dan anak pertama Pak D sudah menjadi tumbal. Jadi Pak D hasil dari pesugihan itu tidak boleh dinikmati sebelum Pak D memberikan tumbal berikutnya. Ya. Jadi Pak D harus memberikan tumbal yang merupakan darah dagingnya. Ya. Di sini kuncen ini mengatakan bahwa mungkin dengan tumbal kedua nanti baru kamu dapat mengunci hasil dari pesugihan kamu. Nah, di sini Pak D mengikuti apa yang dikatakan oleh sosok gaib itu, dan Pak D pulang ke rumah, mengatakan kepada istrinya apa yang dia dengar, persyaratan yang harus mereka lakukan, dan akhirnya Pak D yang dengan rasa ketakutan, dan dia tahu kalau pesugihan ini tidak dapat dibatalkan begitu saja, dan Pak D pun masih merasa nyaman ya, walaupun ya makan seadanya dengan nasi, dengan lauk ikan asin, lauk sayur-sayuran ya dia nggak masalah lah. Yang berat bagi Pak D adalah memutus hubungan dengan warga sekitar dan memecat mereka yang sudah membantu Pak D berjualan bakso selama ini. Dan akhirnya di situ Pak D memutuskan untuk
melepas ikatan kerja ya istilahnya. Gerobak yang tadinya punya Pak D dibawa oleh mereka untuk berjualan bakso. Pak D melepas, silahkan isi gerobak itu dengan bakso buatan kalian sendiri, karena saya sudah nggak mampu lagi menghandle dan kalian juga sudah paham lah gimana caranya berjualan bakso, gimana cara buat bakso. Silakanlah kalian bawa gerobaknya, kalian boleh setor harian, boleh kalian setor bulanan. Kalau memang belum ada duit ya bawa aja lah gerobaknya, nggak usah pakai setoran, nggak apa-apa, saya ikhlas. Nah, ya mendengar hal itu ya nggak ada curiga lah ya sama Pak D ya, nggak ada yang curiga sama Pak D, karena ya mungkin Pak D ingin membiarkan orang-orang yang sudah berjualan bakso selama ini dengan Pak D ya, dengan menumpang dari nama besar Pak D, disuruhlah mungkin untuk mandiri. Jadi mereka mulai ada yang berjualan bakso, ada yang mengganti gerobaknya dengan untuk berjualan lain. Singkat cerita Pak D pun mulai berjualan sendirian lagi, mendorong gerobak dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini Pak D menceritakan memang seperti keajaiban yang dialaminya. Bakso yang dia bawa setiap hari dengan kapasitas yang besar, seperti membalikan telapak tangan sudah habis. Nggak tahu Pak D gimana caranya, pokoknya di satu tempat dia berhenti, satu orang aja ada yang beli. Di situ mungkin hampir semua orang yang ada di sana ingin membeli bakso Pak D. Tapi di sini Pak D mengatakan memang dengan hasil kekayaan yang sudah banyak dikumpulkan Pak D, dia juga merasa sedih. Ya, merasa sedih karena untuk sekedar membeli sendal karena sendalnya sudah jelek, Pak D pun tidak diperbolehkan oleh sosok gaib itu. Ya. Kalau belum boleh putus ya, kalau belum putus sendalnya, Pak D nggak boleh mengganti sendalnya. Jadi ya begitulah kehidupan Pak D, dengan pakaian ya lusuh, istrinya juga kasihan dengan keadaan istrinya ya. Kepingin seperti tetangga-tetangga lain memiliki gelang emas, cincin emas, namun tidak bisa. Kalau Pak D melanggar komitmen yang sudah dijanjikan dengan jin pelaku pesugihan itu, Pak D akan mendapatkan petaka. Dan singkat cerita akhirnya Pak D yang sudah bertahun-tahun melakukan pesugihan, Pak D bilang dia sudah membeli tanah ya, membeli tanah di kampungnya cukup luas, menginvestasikan uang yang dia kumpulkan selama ini di bank, membeli sawah dan beberapa rumah ya. Di sini Pak D sudah mulai bosan dengan permintaan yang aneh-aneh dari pesugihan yang ia lakukan. Ya. Dan di sini Pak D melihat kondisi istrinya ya sangat kasihan. Sangat kasihan. Semakin hari tubuh istrinya semakin kurus ya, mungkin karena faktor protein ya atau makanan yang mereka makan memang tidak mencukupi untuk 4 sehat 5 sempurna. Pak D katakan di sini makannya telur, ikan asin, sayur. Pokoknya itu aja setiap hari. Yang namanya ayam, daging atau makan makanan laut seperti seafood memang bertahun-tahun Pak D nggak pernah makan hal itu. Sama sekali nggak pernah. Karena pernah sekali Pak D mencoba untuk makan makanan yang enak ya. Pergi ke, boleh dikatakan seperti warung lah ya, restoran pinggiran. Pak D makan daging ya, sup daging kambing, dan setelah makan itu Pak D jatuh sakit seperti orang kena stroke. Kontan langsung Pak D seperti orang kena stroke. Nah, di dalam sakitnya ya, Pak D didatangi oleh sosok itu dan marah-marah. Kamu sudah aku beri kekayaan. Sudah aku bilang jangan kamu nikmati. Cukup kamu dengan senang dengan kekayaan yang kamu miliki. Silakan kamu beli harta yang banyak. Ya. Silakan kamu beli tanah yang banyak. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu nikmati untuk kesenangan kamu. Ya. Berarti Pak D tahu ya, setiap Pak D melanggar, semua itu akan dapat ganjaran ya. Dan istri Pak D pun pernah ya mengumpulkan uang secara diam-diam ya, uang belanja yang diberikan Pak D, dan membeli ya sekedar gelang kecil yang
nggak begitu mahal ya, cuman sekitar 400.000 harganya. Ya. Baru 2 hari dipakai, tiba-tiba gelang itu putus ya, putus dan hilang. Memang tidak boleh sama sekali hasil dari penjualan bakso ini ya, dinikmati untuk kesenangan pribadinya. Dan akhirnya pada suatu ketika ya, tepatnya pada 3 tahun ya, 3 tahun sebelum Pak D menutup usaha baksonya, Pak D sudah berkomitmen, dia sudah bosan dengan apa yang dia dapat, dan orang-orang pun sudah melihatnya dengan tatapan yang berbeda, mengenal Pak D dengan Pak D Kawi, Pak D Pesugihan, bakso Kawi. Dia pun sudah mulai bosan. Di umurnya yang sudah hampir 50 tahun, Pak D memutuskan untuk datang lagi ke tempat pesugihannya dan memutus pesugihan yang dia lakukan. Di sini Pak D mengatakan ya, nggak menceritakan ke saya seluruhnya gimana caranya Pak D memutuskan pesugihan itu. Yang jelas setelah Pak D pulang dari sana, bertubi-tubi masalah dialaminya. Bertubi-tubi masalah dialaminya, yang mulai dari rumahnya kebakaran. Orang melihat Pak D seperti, maaf ya, melihat lebih hina dari binatang. Karena orang tahu ya, semua orang tahu selama ini Pak D melakukan pesugihan. Dan Pak D pun pernah dikucilkan, ya, dikucilkan, nggak dianggap di kampung itu. Karena orang tahu Pak D melakukan pesugihan. Dan semua kekayaan yang Pak D miliki cuma tersisa, yang tersisa cuma harta yang dimiliki Pak D adalah berupa tanah yang disimpannya ya, dibelinya di kampung. Dan istri Pak D, ya, setelah Pak D memutuskan pesugihan itu, setelah anak pertamanya hilang di kandungan, sampai mereka tua, tidak satu pun ya anak yang terlahir dari rahim istri Pak D. Dan dokter ya mendiagnosa kalau istri Pak D mengidap kanker. Jadi inilah balasan yang didapat Pak D setelah melakukan pesugihan bakso. Ya. Memang Pak D mengatakan kekayaan yang didapat sangat luar biasa. Tapi di sini Pak D tidak memiliki anak. Pak D tidak dapat menikmati hasilnya. Boro-boro untuk membeli mobil, ya, membeli sendal yang sudah mau putus saja udah nggak boleh. Untuk makan makanan yang enak aja nggak boleh. Jadi Pak D berpikir di sini, untuk apa dia kaya, untuk apa dia terlihat hebat, terlihat sugih, tapi semuanya tidak dapat dinikmati. Ya. Mungkin waktu itu kalau Pak D punya anak banyak ya, dan Pak D menumbalkan anak-anaknya untuk perjanjian pesugihannya, mungkin Pak D sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tapi Pak D setelah mendapatkan anak yang dikandung istrinya 7 bulan dan anak itu keguguran, Allah tidak memberikan rezeki berupa anak lagi, tidak menitipkan anak lagi ke Pak D dan istrinya. Mungkin di situ kebesaran Allah yang ditunjukkannya kepada Pak D, bahwa sebenarnya orang-orang yang dititipkan rezeki berupa anak merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Di sini mungkin kalau Pak D memiliki banyak anak, ya, Pak D pasti akan tergiur dengan kekayaan pesugihannya dan pasti akan menumbalkan anak-anak mereka. Namun Allah di sini Maha Kuasa, Maha Tahu. Ya. Allah tidak menitipkan lagi anak kepada orang yang tidak tepat. Di sini Pak D bercerita kepada saya, Mas sekarang udah tahu kan? Nggak usah lah Mas, nggak usah cari-cari cara seperti itu. Saya sekarang baru berusia 52 tahun. Tapi kondisi tubuh yang saya rasakan sekarang itu seperti orang yang sudah jompo. Tadi saya memang lambat keluar dari rumah ya. Saya tahu ada Mas Rian yang datang. Saya setelah sholat maghrib, ya, setelah selesai sholat maghrib, ini seluruh kaki saya seperti ditusuk-tusuk jarum. Jadi memang kalau sudah waktunya maghrib ya, setelah sholat maghrib saya langsung rebahan. Di tempat saya sholat, saya langsung rebahan karena kaki yang saya rasakan seperti ditusuk-tusuk jarum. Perlu waktu sampai 1-2 jam baru rasa itu hilang. Dan tadi setelah ba'da Isya, setelah saya melakukan sholat Isya, saya baru keluar ke rumah menemui kalian di sini.
Nah, di sini Pak D mengatakan bahwa memang pesugihan yang dia lakukan memang bukan cerita bohong, dan apa yang dikatakan warga selama ini memang benar. Pak D memang melakukan pesugihan. Jadi Pak D ini dikenal dengan Pak D Kawi atau bakso pesugihan. Mungkin inilah kisah yang dapat saya sampaikan. Pengalaman saya di tahun 2017 yang boleh dikatakan waktu itu diajak oleh teman saya mencari seseorang yang pernah melakukan pesugihan. Memang pada waktu itu kondisi saya sangat down ya. Usaha yang beberapa kali saya lakukan hancur. Namun di situ Allah memberikan saya masih dengan kekuatan iman. Saya mendatangi Pak D Kawi bukan tertarik dengan pesugihan yang dilakukan lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala bukan pesugihan dengan pesugihan yang dilakukan, tapi saya sangat tertarik dengan kejadian mistis yang dialaminya. Karena memang saya hobi mendengarkan kisah-kisah tersebut, apalagi ini adalah kisah nyata yang dialami Pak D itu langsung. Di situ memang Pak D melihat saya memang Pak D ini orang yang berisi ya. Dalam arti kata memang orang yang memiliki kemampuan lah. Di situ Pak D tahu kalau saya berbeda ya. Pak D di situ bilang orang yang ada di dampingan saya pasti akan menolak kalau saya melakukan pesugihan yang Pak D lakukan. Di situ Pak D ketakutan ya, dan langsung menyebutkan kepada saya dan menceritakan kisah ini kepada saya. Sebenarnya kisah ini nggak pernah Pak diceritakan ke orang lain. Ya, bahkan Rian pun baru mendengar kisah ini barengan dengan saya. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.